Halo guys, buat penonton, welcome. Seperti yang kalian lihat di judul, gua diserang beberapa dari netizen setelah gua bikin reaction video yang mengenai keluhan soal tinggal di Kanada. Kalau misalnya kalian nggak tahu, jadi waktu itu gua dapat video request dari salah satu viewer gua, review video Sasha yang mengenai keluhan tinggal di Kanada. Nih gua taruh videonya di sini. Dan setelah beberapa bulan, gue mendapatkan banyak komen-komen yang ada yang baik, ada juga yang menyerang gue gitu. Langsung ya semakin lanjut, nonton intro ini. Langsung aja mungkin gue kasih lihat kalian ya komen-komennya ya. Oke, ini komen-komen yang cukup baik-baik ya. Ini ada yang bilang nice, jadi ada dua arah pandangan. Terus keren ada pembanding gini, makin kaya wawasan kita melihat Kanada. Balik lagi, tujuan gue itu bukan menyerang ya, tapi tujuan gue adalah menambah wawasan kita aja gitu. Untuk apalagi untuk teman-teman yang tinggal di Indo, yang nggak pernah ke Kanada, yang nggak pernah tinggal di Kanada. Oke, ini ada yang bilang, untuk yang masalah biaya ganti ban, kan mengkondisikan status Kang Angga masih nganggur, benar-benar berhemat. Jadi pasti di-convert ke rupiah karena belum ada pemasukan. Kalau lu kan emang datang di situ walaupun baru sebulan, tapi kan posisi udah kerja bang. Jadi udah tahu value harga ini berapa, itu berapa, tanpa harus berpikir untuk meng-convert ke rupiah dulu. Ya, itu gue setuju. Jadi ketika gue bikin reaction itu, gue tidak take into account atau gue tidak mempertimbangkan kondisinya Mas Angga gitu, yang dia baru pindah dan dia nggak ada kerjaan. Ketika gue bilang, kalau lu tinggal di Kanada, jangan convert ke Indo, itu bukannya gue nyerang Mas Angga loh. Gue cuman ngomong in general aja. Jadi, kalau misalnya kalian tinggal di sebuah negara, setiap negara itu pasti mempunyai valuation atau penilaian atas barang-barang itu yang berbeda gitu. Jadi, kita nggak bisa membandingkan ke negara kita gitu. Oke, ini ada juga yang bilang mengenai transfer ya. Masalah transfer bener lah ribet, email mesti 2 kan. Dan kadang nggak semua orang buka email tiap hari. Terus ada juga yang bilang ribet sih bener yang transfer antar bank. Gimana kalau email kita ke-hack? Transfer di Indo lebih mudah. Ada juga yang bilang gambaran Bung soal transfer BCA itu jadul. Itu BCA zaman lampau. Kalau dari gambaran Sasha dan gambaran Bung, ya tentu jadul dan ribet proses transfer di sono alias di Kanada ya. BCA emang jadul tapi ya nggak pakai token juga. Sekarang jauh lebih mudah meski kalah canggih dibandingkan Bank Jago atau Genius. Terus ada yang nanggepin juga, ya bener, transfer nggak sampai 1 menit beres. Cuma masukin nomor rekening, jumlah transfer, dan PIN, voila. Gue setuju dengan komen ini, bahwa di Indo itu semuanya serba convenient, semuanya serba mudah, serba cepet, serba nyaman. Dan ya mungkin Kanada prosesnya lebih ribet ya, dibandingkan di Indonesia, cuman ya balik lagi, setiap negara punya sistemnya masing-masing. Dan di reaction gua, sistem email itu nggak ribet gitu. Karena kalau misalnya kalian udah set email kalian ke nomor rekening kalian tinggal kirim aja gitu. Kalian bisa kirim lewat HP juga gitu, tinggal masukin emailnya apa, terus jumlah uangnya, dan kalian kirim gitu. Jadi, menurut gua ya semuanya ada plus minus. Kadang-kadang terlalu gampang, terlalu cepat, terlalu nyaman, itu kurang secure gitu, kurang aman gitu, gampang dibobol gitu. Jadi mungkin di sini lebih ribet, harus email, harus taruh pertanyaan jawaban, tapi mungkin lebih secure alias lebih aman gitu kan. Kita nggak pernah tahu tingkat keamanan sistem transfer di Indonesia itu kayak gimana gitu. Apakah seaman di sini meskipun lebih gampang, kan kita nggak tahu gitu kan. Ini ada lagi, sumpah sih di Indo, transfer bahkan udah bisa pakai aplikasi ketiga kayak Flip yang udah bebas biaya, bahkan ada aplikasi uang digital yang transfer ke rekening bank. Jadi mikir apa uang di Indo itu sangat gampang dibobol ya. Kalau pakai email ribet banget, apalagi orang yang mau ditransfer nggak pakai metode yang sama dan emailnya nggak connect ke rekening banknya. Ya, setuju gue. Jadi, balik lagi gitu. Kalian mau gampang, tapi keamanannya kurang pasti, kurang yakin, atau kalian mau yang lebih susah, tapi benar-benar aman gitu. Jadi, kedua hal itu sih yang perlu ditimbangkan. Dan mungkin ya kedua negara mempunyai sistem yang berbeda.
Terus ada yang bilang, Sasha kurang research kayaknya. Gua emang nyinggung bahwa research itu emang penting karena nggak cuma tinggal di Kanada aja ya, even tinggal di Indonesia kita juga perlu research gitu kan. Misalnya ada aplikasi baru, oh ini gampang nih tinggal kirim. Balik lagi, apakah aman gitu kan. Ada yang bilang, beda negara, beda aturan, beda budaya. Jadi tinggal kita mau pilih yang mana, atau suka nggak suka, kita harus terima. Setuju juga gue. Banyak orang yang mikir, oh tinggal di Amerika enak ya, tinggal di Kanada enak ya. Tapi kalian mungkin udah nyaman dengan budaya Indonesia, sampai-sampai ketika nanti kalian pindah itu, kalian baru ngerasain, wah ternyata tuh ada sisi nggak enaknya ya. Seperti tinggal di New York. Tinggal di New York kayaknya enak banget, seru banget gitu. Tapi kalian nggak tahu, kalian nggak bakal tahu hal-hal kejelekan dari tinggal di New York itu sampai kalian benar-benar tinggal di New York. Dan gue juga udah bikin video mengenai hal-hal tentang New York yang mungkin kalian nggak tahu, yang mungkin kalian nggak pernah dengar gitu. Oke, ini ada komen yang cukup bagus ya. Kak, persiapan mental seperti apa nih untuk tinggal di Kanada, hidup sendiri tanpa siapa-siapa, dan kalau ada masalah, baik di lingkungan pekerjaan atau di luar kerjaan, kita harus lapor kemana? Soalnya tahun depan saya mau kerja di Kanada. Thanks. Persiapan mental sebenarnya sih, apa ya? Mungkin lebih ke research aja. Mungkin kita cari-cari kayak, di Kanada itu kan gede ya. Kota mana yang kamu mau tinggal gitu? Apakah kota yang lebih besar atau kota yang lebih kecil? Karena kalau misalnya kota yang lebih besar itu, lebih diverse, lebih beragam. Jadi orang-orang Asia juga lebih banyak gitu kan. Jadi kalian kalau misalnya pindah ke kota yang lebih besar, mungkin adjust-nya itu lebih gampang dibandingkan kalau misalnya kalian pindah ke kota yang lebih kecil. Seperti ketika gue pindah itu pertama kali gue pindah ke Saint John. Itu bener-bener kotanya udah dikit banget orangnya. Ada sih orang Asia, cuman dikit banget, minim banget. Jadi itu juga kalian harus perlu research juga. Terus apalagi ya? Mungkin cari-cari temen juga gitu kalau misalnya kalian di sini kan pasti baru datang sendiri, nggak punya temen, nggak punya siapa-siapa kan. Apalagi kita orang asing kan istilahnya. Kalau misalnya kalian student, ada di sini namanya Permika. Terus kalian juga bisa ke KJRI juga. Untuk kalau misalnya ada pertanyaan apa segala macam, itu kalian bisa langsung ke KJRI. Kalau kalian ada masalah, kalian obviously telepon polisi kalau misalnya kalian butuh bantuan. Dan yang terakhir, ini komen dari Sasha langsung. Thanks, T. Nanti kalau kita ke Halifax, ketemuan ya. Dan hopefully nanti kalau misalnya gue ketemu Sasha, mungkin kita bisa bikin konten bareng. I don't know, we'll see. Jadi intinya, gue bikin video ini bukan untuk menggiring opini, tapi cuma sekedar sharing aja. Dan gue cuma mau ngasih tau kalian aja bahwa reaction gue itu murni reaction gue, dan gue nggak ada maksud untuk gue ngejelekin Sasha. Sasha itu adalah YouTuber atau content creator yang sudah lama banget, sedangkan gue ini cuman apa, kayak ibaratnya anak bawang aja yang baru mulai gitu kan. Tujuan gue sebenarnya adalah murni cuman nge-react aja, dan memberikan kalian sisi lain lah daripada pandangan tersebut. Dan semoga menambah insight atau wawasan baru bagi kita semua. Thank you for watching. I'll see you next time. Bye guys.